Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La haula wala quwwata illa billah. Alhamdulillah di sini kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada malam hari ini kita akan membahas bagaimana pentingnya sunnah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita di sini sudah kedatangan guru mulia kita Mukarrom Abuya Ki Al-Haj Zainal Abidin Hamid. Ahlan wa sahlan Buya Ahlan wa di sahlan, marhaban bik. channel Maslahul Irfan. Ini Buya, jadi ada beberapa pertanyaan nih Buya. Ya, Yang pertama, kan di peristiwa sekarang ini Buya ya, banyak orang itu yang lalai akan sunnah Rasulullah. Itu bagaimana Buya hukumnya? Ya, baik. Hamdan syukranillah. Salatan wa salaman daimain ala Rasulillah wa ala alihi wasbihi wa mawalah, amma ba'd. Ya, pertanyaan yang baik ya. Pada dasarnya sunnah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu kan terbagi dua ya. Ada sunnatun tasyri'iyatun, artinya sunnah yang terikat dengan hukum ataupun legal binding. Seperti sholat, ya, zakat, muamalah, gitu. Itu memang sudah bentuknya primer itu. Artinya nggak bersifat temporer. Kedua, sunnah ghairu tasyri'iyatin, sunnah yang tidak tasyri'iyah, artinya sunnah yang non wahyu, ghairu risalatit tabligh, tidak berdasarkan tabligh risalah gitu. Sehingga sunnah yang ghairu tasyri'iyah ini bisa dikondisikan, ya sifatnya kondisional gitu. Seperti misalnya berdasarkan eksperimen, juga berdasarkan estimasi, perkiraan, ataupun juga kebijakan ya, individual lah gitu ya. Seperti dalam konteks misalnya bertani, itu silahkan para petani yang mengatur strategi di bidangnya gitu ya. Ataupun ya strategi perang dan lain sebagainya gitu. Itu sunnah yang tidak berdasarkan wahyu. Lalu Jadi pada peristiwa ini Buya ya, kadang orang juga melalaikan tidak Buya, gitu ya, baik. terus juga meremehkan juga tidak, tapi malah lebih parah ini Buya. Zaman sekarang ini malah merubah gitu sunnah Rasulullah. Ya, toyib. Sunnah Rasulullah itu ya di sini dijelaskan dari qala al-hafizu Ibnu Hajar fi Fathil Bari inda syarih hadi rajul alladhi sa'ala anil faraidi. Ketika ya, berkata Al-Hafiz Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari inda syarih hadis rajul, ketika Nabi ketika mensyarahkan hadis seseorang yang telah bertanya tentang masalah faraid yang berhubungan dengan tata cara perkara beberapa hal yang wajib. Halafa la yazidu alaiha, telah bersumpah Syekh Ibnu Hajar ini, la yazidu alaiha, saya tidak berani ya, tidak berani untuk merubah sunnah Rasul. Itu Syekh Al-Hafiz Ibnu Hajar ya, artinya maestro ataupun ahli ya, pakar di bidang hadis. Nah kemudian kalau ada orang yang dia meninggalkan sunnah Nabi, di sini ada beberapa tafsil ya, ada beberapa perincian diklasifikasikan gitu. Yang pertama ya, meninggalkan sunnah itu dilalatan ala jawi tarkit tatawu'at, itu boleh saja ya meninggalkan sunnah, karena emang hukum sunnah itu kan dikerjakan dapat pahala, ditinggal juga nggak mendapatkan dosa gitu ya. Yang pertama tuh gitu, kalau dia meninggalkan sunnah gitu.
Lakin kata Imam Al-Hafiz itu mandawama ala tarki sunani karena nukson fi dinihi. Lah kalau orang itu meninggalkan sunnah terus secara stabil, secara mudawamah, itu ada efek juga pada dirinya. Mana karena nukson fi dinihi, dia akan kurang daya tarik, daya kuat agamanya, iman dan Islamnya. Itu yang pertama ya. Kalau dia meninggalkan sunnah, ya secara normal, normatif ya nggak jadi masalah, nggak dosa. Gitu. Tapi kalau dia meninggalkan sunnah yang memang dia itu abadi selama-lamanya, gitu, tapi nggak ada elat dia membenci dan lain sebagainya, itu efeknya, side efek daripada meninggalkan sunnah itu mengurangi kekuatan daya iman dan Islamnya. Nah kemudian yang antum tanyakan ini bagaimana gitu ya kalau orang itu merubah gitu Iya. ya, merubah sunnah. Iya. Berarti orang yang sunnah disuruh kawin nggak kawin dong. Wah gitu. Berarti antum nggak kawin-kawin gitu. Kayak gitu ya. Jadi kan banyak nih ya sekarang ini peristiwa itu kayak Ngasa ganteng-ganteng pengen kawin ah. jadi kan kayak ini Bu ya, sholatnya kan Iya. sholat itu dari tapan sama sunnah Rasulullah itu Bu ya. Jadi safnya itu rapat Bu ya. Iya. Rapat tuh. Nah sekarang ini banyak yang dirubah Bu ya. Mm-mm. Jadi tanpa ada uzur syar'i Bu ya. Iya, iya, iya. Tanpa ada itu tiba-tiba dirubah gitu aja Bu ya. Nah, ya Jadi baik. renggang gitu jarak 1 Oh, meter gitu. Bagaimana itu Bu ya? oh gitu. Ya kan dalam firman Allah surah Al-Hasyr ayat ya 59 dijelaskan, wa ma atakumur rasulu fakhuzuhu. Ya, sesuatu yang memang telah mendatangkan kepadamu itu ar-rasulu, ya Rasulullah, fakhuzuhu, ambil oleh kamu. Ya, turuti, taati gitu. Wa manahakum pantahu. Kalau sesuatu yang memang dilarang sama Rasul kepada umatnya ya pantahu, maka umat itu wajib mencegahnya. Nah, sekarang orang bukan sekedar meninggalkan sunnah, bukan hanya sekedar mendawamkan meninggalkan sunnah, ya, bukan hanya sekedar tahawunan, ya, meremehkan, menyepelekan, tapi ini merubah. Tadi kata Imam Ibnu Hajar, dijelaskan tuh dalam kitabnya, halapala yazidu alaiha. Demi Allah, sumpah saya nggak bakal berani ya merubah sunnah Rasul. Itu adalah maestro hadis, pakar hadis. Karena kalau ada orang yang merubah ya kedudukan dia pakar hadis bukan, ya maestro di bidang itu juga bukan, ulama bukan, hanya sekedar misalnya ketua yayasan ya, walaupun yayasannya itu misalnya besar agung ya tetap itu ada sanksi ya, kata-kata Nabi kalau Allah dan Rasul memerintahkan ya laksanakan, kalau Nabi melarang juga cegah. Nah orang yang seperti itu yang berani merubah di situ. Nah, di sini dijelaskan fa in kana tarakaha tahawunan, jika ada ya tarakuha meninggalkan sunnah Nabi itu tahawunan, ialah meringankan, menyepelekan biha kepada sunnah Nabi, warogbatan anha, dan membencinya ya, karena dari kapuskon ada orang itu pasek, mempunyai jiwa pasek, mempunyai mental ya pasek, mental hipokrit, ya mental munafik. Karena itu dia berani merubah sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu ya kata musonib, yakni lurudil wa'idi alaih, dia mendapatkan ancaman. Kenapa ancamannya? Karena dalam hadis Nabi, man rogiba an sunnati falaysa minni. Ya, barang siapa rogiba yang membenci ya an sunnati kepada sunnahku falaysa minni, maka orang itu bukan termasuk umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu hadis banyak ya, Rawal Bukhari ya, dan juga Sahih Bukhari ada ya, Sahih Muslim juga ada. Ini hadisnya Sahih ya. Sahih Muslim. Itu berakibat fatal itu. Karena Nabi di sana menjelaskan sawu sufufakum fa inna taswiyatas sufuf min tamamis shalah. Luruskan barisan Anda ya. Fa inna taswiyatas sufuf min tamamis shalah, karena lurus dan rapatnya itu barisan termasuk menambah keistimewaan pahala berjamaah gitu. Lalu dia berani merubahnya. Tidak ada ujur syar'i,
enggak misalnya enggak ada virus seperti kemarin ya, kita menjaga apa namanya physical distancing ya, karena itu memang ada elat gitu. Ada elat, adanya virus, adanya musibah, adanya malah malapetaka. Justru sebaliknya itu sunnah Nabi harus direnggangkan. Tapi kondisi normatif ya nggak normatif tanpa ada elat sesuatu ya yang Nabi perintahkan untuk merenggangkan sholat, lalu orang itu berani merenggangkan sholat, sama saja orang itu merubah ya, berani merubah ketentuan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jelaskan ya dalam surah At-Taubah tuh ya, la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Ya, tidaklah perlakuan kalian itu ya mencari-cari alasan ya karena kalian itu telah kafir setelah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Syekh Abdurrahman As-Sa'di sana bayyana hadhil ayat telah menjelaskan kepada ini ayat fi kitabi dalam kitabnya namanya Tafsirul Karim Ar-Rahmani, Tafsirul Karimir Rahman ya, halaman 342, fa innal istihza'a bihi billahi wa rasulihi. Orang yang menghina, orang yang berani merubah ya, menyepelekan billahi ya kepada ketentuan Allah wa ayatihi dan ayat-ayatnya Allah wa rasulihi dan rasulnya Allah, kufrun. Itu bisa menyebabkan kekafiran. Mukhrajun anid din, dia akan keluar dari agama Islam. Itu. Kenapa? Karena ya li'anna aslad dini mabniun. Karena prinsip dasar agama itu ya mabniun ala ta'zimin billahi. Ya, itu dibentuk dan dibangun untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala wa ta'zimi dinihi dan mengagungkan dini agamanya Allah wa rusulihi dan rasulnya Allah. Wal istihza'u bisyai'in min dzalika manafin li hadil asli. Karena mengeledek, kalau bahasa gitu ngeledek gitu ya. Tahu enggak ngeledek? Tahu ya. Ledek itu ada istihza, menghina, mempermainkan. Ya kan merubah itu kan mempermainkan ketentuan Rasul ya. Bisya'in min dzalika kepada sesuatu dari sesuatu yang memang sudah ditetapkan oleh Allah dan Rasul li hadil asli kepada bentuk dasarnya. Itu termasuk orang yang menyebabkan kekufuran. Nauzubillah summa nauzubillah min dzalik. Jadi Udah ada lagi? udah jelas Bu ya. Hah? Jadi orang yang cukup jelas. menjalankan Amin. sunnah itu bahkan sampai merubah itu bisa jadi tahapan kafir ya Bu ya. Ya kafir. Alhamdulillah. Jadi udah Ya, jelas tanpa ada elat ya, tanpa ada sebab gitu. Karena hukum ini kan sifatnya elastis gitu ya. Kalau ada sebab ya bisa berubah gitu ya. Itu mah dimakfu gitu. Karena al-hukmu ya dulu ya enggak ma'al ilatil maksurati karena wujudan karena wa adaman. Seperti itu. Baik Bu ya, terima kasih atas penjelasannya. Amin. Alhamdulillah cukup jelas. Jadi cukup sekian aja podcast dari kami. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah,